Assalamualaikum, kembali bersama saya dalam channel Zaim Saidi. Topik kita kali ini adalah hikmah vonis bebas kasus pasar muamalah. Sebelumnya tolong di subscribe, di like dan di share. Apa kabar Mir? Sehat ya? Alhamdulillah, sehat, alhamdulillah. Bersyukur sekali Mir ya, dalam keputusan kemarin dari Majelis Hakim tadi terbukti tidak bersalah ya Mir. Betul. Nah, kita di sini mau bincang-bincang, ngobrol santai terkait apa yang udah terjadi gitu lah. Ya, baik. Jadi putusan Majelis Hakim ini artinya dari vonis ini apa Mir? Ya, jadi kalau kita lihat ya, kan vonisnya itu adalah bahwa tidak terbukti melanggar undang-undang yang didakwakan, dan karena itu divonis bebas ya. Nah, ini sebenarnya jawaban dari satu upaya yang sudah lama kita lakukan, yaitu untuk mendapatkan satu kepastian hukum tentang status penggunaan dinar emas dan dinar perak di dalam kehidupan masyarakat. Dan proses peradilan ini memberikan jawaban itu, bahwa penggunaan dinar dan dirham itu sama sekali tidak bertentangan dengan seluruh undang-undang dan hukum di Indonesia ini. Jadi artinya masyarakat sekarang sudah mendapatkan satu keyakinan ya, dan kepastian hukum ya. Karena ini kan sudah proses peradilan. Dan karena itu tidak perlu ragu-ragu, tidak ada yang perlu khawatir, tidak ada yang perlu was-was untuk menggunakan dinar emas, dirham perak, dan juga fulus tembaga. Berarti udah ada kepastian dari segi hukum, karena Betul. udah terbukti bahwa vonisnya tidak Bebas, bersalah. betul, Bebas, betul. tidak bersalah. Iya. Nah, dampaknya apa Mir bagi dinar dirham, pasar muamalah dan Ya, sudah barang tentu ini adalah satu anugerah ya dari Allah SWT kepada kita semua, dan bukan hanya umat Islam, karena emas dan perak ini kan digunakan oleh siapapun yang ingin mendapatkan kebaikan dari sebetulnya kebiasaan atau tradisi yang sudah ribuan tahun bahkan ya, bahwa emas dan perak itu merupakan satu harta yang punya sifat yang unik, yaitu bisa digunakan sebagai alat tukar atau alat bayar, karena memang fitrahnya demikian. Nah, dalam hal umat Islam itu ada lebih kekhususan lagi, karena dia merupakan takaran untuk menghitung harta yang ada kewajiban zakat di dalamnya. Dan selain sebagai takaran kewajiban yang kita sebut sebagai nisab, adalah juga sebagai alat bayar zakat itu sendiri, begitu. jadi untuk zakat itu sendiri dibayarkannya dengan emas dan perak itu. Betul, dan ini yang menariknya ya. Jadi kalau kita lihat pertimbangan hakim di dalam memberikan vonis bebas itu kan ada beberapa hal. Yang pertama, Majelis Hakim mengatakan bahwa kan tuduhannya begini, tuduhan atau dakwaannya kepada saya itu adalah barang siapa yang membuat benda semacam mata uang atau uang kertas dengan maksud untuk menjadikannya sebagai alat pembayaran yang sah. Ya, jadi Majelis Hakim mengatakan bahwa dari fakta-fakta persidangan yang ada itu terbukti bahwa yang saya buat itu bukan mata uang. Jadi dinar emas dan dirham perak itu tidak menyerupai dan bukan semacam mata uang. Nah, dalam hal ini Majelis Hakim menggunakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011, di mana di situ kan ada satu pasal yang menjelaskan ciri-ciri mata uang Republik Indonesia, yaitu rupiah, ya kan. Ada beberapa ciri lah, ada nilai nominalnya, ada lambang negaranya, ada namanya, ada tahun emisi pengeluarnya dan sebagainya. Yang Majelis Hakim mengatakan dinar dirham ini sama sekali tidak menyerupai mata uang tersebut, gitu. Dan yang paling pokok di situ kan adalah yang disebut sebagai nilai nominal, ya. Kalau mata uang itu mengandung nilai nominal, artinya dia bahannya dari kertas atau dari logam, ada angka nominal 20.000 rupiah, 50.000 rupiah. Nah, sedangkan koin emas yang disebut dinar atau koin perak yang disebut dirham itu sama sekali bukan angka nominal. Jadi kalau di situ ada angka 1, angka 2 atau angka setengah, maka dia merupakan satuan berat, gitu. Jadi kayak gram gitu ya. Betul, persis. Jadi ya. yang disebut dinar itu adalah 1 miskol, yang kalau dalam bahasa modernnya disebut 4/4 gram emas.
sedangkan dirham adalah 2,975 gram. Nah, jadi di situ Majelis Hakim mengatakan pertimbangan pertama adalah bahwa dinar emas dan dirham perak itu bukan menyerupai mata uang karena tadi tidak ada nominalnya dan hanya merupakan berat, dan karena itu dinar dan dirham merupakan komoditi, ya kan? Yang kita sering bisa sebut sebagai komoditi logam mulia atau komoditi perhiasan. Nah, jadi pertimbangan lain Majelis Hakim adalah jadi apa yang terjadi di pasar muamalah itu bukan jual beli, melainkan barter. Barang ditukar dengan barang. Barter sukarela. Sukarela gitu. Nah, di situ Majelis Hakim mengutip salah satu pasal di dalam Undang-Undang Perdata kita yang mengatakan bahwa ya semua benda yang bisa diperjualbelikan bisa dipertukarkan atau dibarterkan gitu ya. Dan itu tidak melanggar undang-undang barter itu. Justru sesuai dengan undang-undang perdata ya. Nah, jadi di situ sudah ada 3 pertimbangan kan. Dia bukan merupakan mata uang. Kedua adalah tentu juga bukan mata uang asing ya, karena berbeda dengan istilah dinar atau dirham yang digunakan sebagai nama mata uang asing. Ya kan, dirham Maroko, dinar Irak. Nah, itu adalah nama, ya kan? Sedangkan dalam konteks koin kita ini dia merupakan satuan berat, ya. Nah, lalu yang ketiga tadi adalah bahwa berarti di situ transaksinya bukan jual beli, melainkan barter, dan barter itu tidak melanggar hukum. Nah, yang paling penting ini yang menarik dari apa yang dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim mengatakan bahwa penggunaan dinar dan dirham dalam kaitannya dengan pasar muamalah merupakan satu wujud dari kewajiban umat Islam di dalam menunaikan zakat hartanya gitu. Jadi Majelis Hakim mengutip ayat Quran ya, surat At-Taubah ayat 34 35 itu dibacakan oleh Majelis Hakim bahwa umat Islam itu diharamkan menimbun-nimbun harta ya, emas perak terutama, dan harus dizakati. Nah, Majelis Hakim kemudian mengutip satu hadis dari Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Abu Daud kalau nggak salah ya, yang mengatakan bahwa harta itu kalau mencapai 20 dinar atau 200 dirham maka diwajibkan membayar zakatnya 2,5%-nya ya kan, yaitu 5 dirham atau setengah dinar. Nah, karena itu Hakim mengatakan yang sengaja dilakukan oleh terdakwa yaitu Pak Zaim Saidi ini adalah upaya untuk memudahkan kewajiban umat Islam menjalankan kewajiban menjalankan zakat. Gitu. Nah, jadi dari pertimbangan-pertimbangan tadi Majelis Hakim mengatakan bahwa karena itu tidak terbukti yang didakwakan gitu, dan karena itu harus dibebaskan dan harus dikembalikan martabat dan harkat saya sebagai ya orang yang sudah terlanjur didakwa bahkan sudah dipenjara ya. Ini hal yang sangat mengembirakan karena menunjukkan bahwa sistem peradilan kita itu alhamdulillah masih independen ya. Jadi saya melihat Majelis Hakim sangat objektif, netral ya, tidak ada intervensi kepentingan-kepentingan tertentu ya, sebagaimana awalnya kan kita lihat apa yang menjadi viral di media massa pada awalnya itu kan terjadi politisasi ya, seolah-olah apa yang saya lakukan dengan dinar dirham dengan pasar muamalah itu sesuatu bagian dari ide politik tertentu atau ideologi tertentu yang membuat kasus ini menjadi begitu menghebohkan lah istilahnya ya kan. Nah, ternyata dibuktikan di dalam fakta-fakta persidangan bahwa ini adalah bentuk dari ekspresi keagamaan yang bukan saja sesuai dengan syarat Islam, tapi sebenarnya juga telah diadopsi oleh peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, karena kita mempunyai undang-undang zakat yang kemudian sudah diturunkan di dalam peraturan Menteri Agama, yang salah satu peraturan itu ada satu pasal yang mengatakan bahwa salah satu harta yang wajib dizakati adalah emas dan perak. Kemudian disebutkan ketentuan-ketentuannya yang bersesuaian dengan syariat Islam ya. Nah, jadi saya selalu mengatakan bukan saja penggunaan dinar dirham itu tidak melanggar hukum, tapi justru perundang-undangan kita, hukum kita yang secara spesifik dalam hal ini adalah mengenai zakat tidak akan pernah bisa berjalan kecuali ada dinar dan dirham. Gitu ya. Jadi ini coba kita lihat dulu sebentar ya. Ini video cuplikan dari
pembacaan keputusan oleh hakim. Hadis Abu Daud mengenai zakat yang dimaksud dengan dinar dan dirham mengacu kepada berat daripada dinar emas ataupun dirham perak itu sendiri. Menimbang bahwa apabila perbuatan terdakwa di dalam menggunakan koin dinar emas, koin dirham perak, dan koin fulus tembaga di pasar muamalah yang sifatnya hanya berlaku di dalam komunitas terdakwa, sebagaimana alat pembayaran zakat maupun yang digunakan sebagai alat barter terhadap barang kebutuhan para penerima zakat atau mustahik, di pasar muamalah depot tidak ada bedanya dengan koin permainan yang berlaku di pasar permainan anak di mall maupun di tempat permainan anak-anak, di mana orang yang ingin melakukan permainan atau membeli permainan diwajibkan menukarkan uang rupiah menjadi koin permainan terlebih dahulu. Setelah orang tersebut memiliki koin permainan, dapat menukarkan dengan permainan sesuai yang diinginkan, ataupun kertas kupon yang digunakan di tempat makan yang berlaku di beberapa mall yang mengharuskan bagi masyarakat yang hendak makan dalam food court diwajibkan untuk menukarkan uang rupiah menjadi kupon makanan. Setelah masyarakat menukarkan rupiah dengan kupon makanan, maka baru bisa menukar makanan yang diinginkan dengan kupon makanan yang telah ditukarkan sebelumnya. Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dari pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Junto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP tidak terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dalam dakwaan alternatif kedua, sehingga terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dibebaskan, maka harus dipulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan kedudukan, harkat serta martabatnya. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan terdakwa berada dalam tahanan, maka diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan. Apa dampaknya Mir dari hasil putusan majelis hakim terhadap pasar muamalah? Ya, dengan sendirinya ini adalah satu kepastian hukum. Tadi saya katakan bahwa penggunaan dinar dirham baik untuk pembayaran zakat maupun digunakannya di dalam transaksi di yang kita sebut sebagai pasar muamalah atau dimanapun lah ya. Karena transaksi muamalah ini kan bisa berlangsung sehari-hari di mana saja. Itu ya juga tidak melanggar hukum karena hakim mengatakan bahwa penggunaan koin emas dan koin perak dalam pertukaran dengan barang dan jasa itu adalah barter, ya, karena nilainya harus disesuaikan setiap kali dengan harga emas dan perak itu sendiri, ya kan? Jadi dia tidak merupakan satu nilai fix yang ditetapkan sebagai nilai nominal, gitu. Nah, jadi ini adalah satu kemudahan bagi masyarakat dimanapun yang ingin menggunakan dinar dan dirham sebagai alat transaksi ya dipersilahkan gitu. Jadi insya Allah selama ini kan sudah berlangsung pasar muamalah itu dari Banda Aceh sampai ke Jayapura sana ya kan. Jadi dari Aceh sampai Papua iya sudah ada yang menyelenggarakan pasar muamalah dan ini kan spontanitas dari masyarakat. Jadi pasar muamalah itu bukan sesuatu yang diorganisir secara tersentralisasi oleh kelompok tertentu atau oleh saya begitu ya. Memang ini spontanitas dari masyarakat. Oh, mereka bebas itu gitu, bebas. Pasar, ya. Silakan sepanjang mengikuti